Jadi saya kira bukan berhubungan dengan itu, tapi berhubungan dengan masalah-masalah lain. Tolong jangan sampai juga ada kepentingan politik di balik itu. Tolong janganlah, ya. Bagaimanapun bupatinya dipilih rakyat. Kalau memang ada keberatan-keberatan, lakukan melalui mekanisme yang ada. Di antaranya melalui DPR, mungkin bisa juga melalui meminta Mendagri untuk melakukan sanksi peneguran, misalnya apapun juga. Perubahan peraturan daerah nomor 13 tahun 2023 tentang pajak daerah dan subsidi daerah. Ini merupakan tindak lanjut dari rekomendasi hasil regulasi Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan. Beberapa pasal memang harus disesuaikan sebagaimana diatur dalam pasal 99 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Serta pasal 128 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketua Umum Pajak Daerah dan Restitusi Daerah. Jika bupati tidak melakukan perubahan sebagaimana hasil evaluasi dan surat pemberitahuan, bupati akan mendapatkan sanksi. Saya kira Unjuk rasa menolak kebijakan kenaikan PBB P2 sebesar 300% di kantor DPRD Kabupaten Bone memanas saat aspirasi mahasiswa tidak direspons anggota Dewan. Anies Purwaningsih, nenek 63 tahun ini, shock begitu menerima tagihan pajak tanah dan rumahnya di Desa Sengon, Jombang, Jawa Timur. Pajak yang biasanya 300 hingga 400 ribu rupiah per tahun kini melonjak menjadi 3,5 juta rupiah. Seorang warga bernama Fatah Rohim nekat mendatangi kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang untuk memprotes kebijakan kenaikan pajak bumi dan bangunan PBB hingga 400%. Fatah mengaku dirinya sangat... Entah kebetulan atau tidak, 3 daerah yang viral dengan aksi protes dari warga imbas dari kenaikan pajak gila-gilaan yaitu Kabupaten Pati Jawa Tengah, Jombang Jawa Timur dan Bone Sulawesi Selatan, ketiga-tiganya dipimpin bupati dari kader partai yang sama. Namun satu hal yang pasti, menurut Bupati Jombang, Warsubi, kebijakan kenaikan pajak bumi dan bangunan sudah sesuai rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan. Apakah ini adalah kebijakan terselubung di balik gagalnya kenaikan PPN 12% yang pernah dicanangkan Presiden Desember 2024, namun gagal karena diprotes rakyat? Lalu kenapa di daerah lain tidak seramai di Pati, Jombang dan Bone? Fakta dari video berikut mungkin bisa menjadi jawabannya. Jombang bisa jadi pemegang rekor sementara kenaikan pajak bumi dan bangunan dengan kenaikan sampai 1000%. Lalu siapakah pemimpin di Jombang saat ini yang menetapkan kebijakan menguras uang rakyatnya sendiri? Berikut profil Bupati dan Wakil Bupati Jombang terpilih pada pemilu 2024. Bupati Jombang saat ini bernama Warsubi atau lengkapnya Haji Warsubi, SH, MSI. Lahir di Jombang, 19 Juli 1968. Warsubi adalah pegawai negeri sipil dan pernah menjadi kepala desa di Desa Mojokrapak Jombang, sampai akhirnya memilih bergabung ke Partai Gerindra pada tahun 2023. Warsubi dan pasangannya, Muhammad Salmanuddin SAG maju sebagai calon Bupati Jombang dengan didukung Partai Gerindra, Golkar, PKB, PAN, PKS, dan Partai Nasdem. Mereka berhasil memenangkan kontestasi dengan perolehan suara signifikan di atas 70%. Sementara di Bone Sulawesi Selatan, Bupati terpilih periode 2024 sampai 2029 adalah Andi Asman Sulaiman. Andi Asman Sulaiman adalah adik kandung dari Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan kakak dari Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman. Andi Asman Sulaiman berasal dari pegawai negeri sipil dan bergabung ke Partai Gerindra ketika maju sebagai calon Bupati Bone tahun 2024. Andi Asman didukung oleh Partai Gerindra, PBB, PKS, Partai Nasdem, Partai Demokrat, Partai Gelora, PSI, Perindo dan PAN. Andi Asman berhasil memenangkan pemilihan Bupati Bone dengan kemenangan lebih dari 49% mengalahkan 2 kandidat lainnya. Dengan melihat pola latar belakang calon bupati yang sama, tidak salah jika publik kemudian berasumsi bahwa mereka sedang menjalankan kebijakan dari pemimpin dengan latar belakang partai politik yang sama. Seperti diketahui, 2 bulan sejak dilantik yaitu pada Desember 2024, pemerintah mengumumkan akan menaikkan PPN sampai 12%. Namun kenaikan PPN ini mendapatkan penolakan yang luas dari masyarakat. Bukan hanya di media sosial, mahasiswa bahkan turun ke jalan melakukan aksi demonstrasi. Dan itu adalah demonstrasi pertama yang menyambut pelantikan Prabowo Subianto, justru di saat belum memasuki waktu 100 hari kerja. Terlebih lagi, Bupati Jombang yang notabene mantan kepala desa, dengan polos membuka fakta bahwa kenaikan pajak bumi dan bangunan merupakan rekomendasi dari pusat, dari Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri. Dan ini semakin menguatkan dugaan bahwa kenaikan pajak besar-besaran ini adalah rancangan terstruktur dari pusat sampai daerah. Gagal menaikkan PPN 12%, pemerintah pusat tidak kehilangan akal. Dana transfer ke daerah dipangkas, dan para bupati diperintahkan mencari uang sendiri dengan memeras rakyatnya.
perubahan peraturan daerah nomor 13 tahun 2003 tentang pajak daerah dan subsidi daerah. Ini merupakan tindak lanjut dari rekomendasi hasil regulasi Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan. Beberapa pasal memang harus disesuaikan bagaimana diatur dalam pasal 99 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tentang pasal 128 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketua Umum Pajak Daerah dan Subsidi Daerah. Jika bupati tidak melakukan perubahan sebagaimana hasil evaluasi dan surat pemberitahuan, bupati akan mendapatkan sanksi. Dan ketika rakyat di daerah bergolak, Menteri Dalam Negeri justru cuci tangan. Kepada media, Tito Karnavian bahkan menuding bahwa aksi demonstrasi ini disusupi oleh kepentingan politik. Bayangkan, seorang nenek yang biasanya membayar pajak sebesar 300.000, tiba-tiba melonjak menjadi lebih dari 3 juta rupiah. Lalu ketika melakukan aksi protes, justru dituding disusupi kepentingan politik. Dan bukan tidak mungkin, jika aksi terus meluas, pemerintah akan meningkatkan tuduhannya. Seperti biasa mereka akan berkata, disusupi kepentingan asinglah, dilakukan kelompok barisan sakit hatilah, atau bahkan berkata demo ini didanai koruptor. Sungguh miris bukan? Jadi saya kira bukan berhubungan dengan itu, tapi berhubungan dengan masalah-masalah lain. Tolong jangan sampai juga ada kepentingan politik di balik itu. Tolong janganlah, ya. Bagaimanapun bupatinya dipilih rakyat. Kalau memang Dan ada... ternyata memang ini adalah rekayasa. Ini dibuat-buat. Ini dibayar. Oleh siapa? Oleh mereka-mereka yang ingin Indonesia selalu gaduh. Indonesia selalu miskin. Iya. Koruptor-koruptor itu yang biayai demo-demo itu. Indonesia gelap. Indonesia gelap. Sorry ya. Siapakah sebenarnya yang berpeluang membuat rakyat miskin? Bukankah dengan menaikkan pajak justru ini adalah upaya nyata membuat rakyat semakin jatuh terpuruk dalam kemiskinan? Seberapa besar kenaikan pajak bisa mendatangkan kesejahteraan rakyat? Bukankah saat ini yang menikmati kehidupan lebih layak hanya sekelompok pengurus partai dan tim sukses yang bahkan sampai rangkap jabatan hanya demi agar orang tidak mendapatkan peluang menikmati fasilitas dari negara? Jika gaji para wakil menteri yang rangkap jabatan sebagai komisaris masih kurang lagi, kenapa rakyat yang sedang menganggur yang harus menutupi? Kelakuan para elit saat ini memang benar-benar menggemaskan. Mereka menempatkan diri seperti raja di masa lalu. Mereka berpikir bisa bertindak seenaknya, dan ketika rakyat protes, dijawab dengan kata-kata kasar. Semoga apa yang terjadi di Pati cukup menjadi pelajaran berharga. Kebijakan mungkin bisa disepakati dengan duduk bersama. Tetapi ketika kata-kata kasar terus diperdengarkan ke telinga rakyat, maka jangan salahkan jika suatu saat rakyat meminta kembali mandat yang pernah diberikan.